anniversary since Valais Air Flight 180 exploded and crashed shortly after takeoff from JFK Airport. Melanjutkan Final Destination pertama, cerita diawali dengan sebuah tayangan televisi di mana topik tentang peristiwa penerbangan 180 masih jadi bahan perbincangan hangat di kalangan para pengamat, bukan hanya soal kehilangan setidaknya 48 nyawa dan menyisakan bekas trauma mendalam bagi semua orang, melainkan karena rentetan peristiwa setelah itu yang justru jauh lebih tragis lagi, di mana sebuah rancangan kematian akhirnya menyikat habis semua penyintas dari peristiwa tersebut tanpa terkecuali. And die. And some people call this because in the end no one can escape death. Dan kisah akan berfokus pada seorang gadis bernama, kita panggil saja Yuli, yang nampak sedang berpamitan pada sang ayah karena pagi itu Yuli bersama beberapa teman sekelasnya sedang akan melakukan sebuah perjalanan jarak jauh dalam rangka melepas penat setelah ujian yang dilaksanakan beberapa hari ke belakang. Buckle up! Si ayah nampak cemas saat melihat ada bekas ceceran oil dari mobil Yuli yang kemungkinan mengalami kebocoran transmisi. Sementara di sisi lain, perjalanan Yuli dan rekannya terhenti di depan lampu merah saat menuju jalur utama. Yang tak lama, muncullah seorang nenek tua dengan setumpuk cangkang minuman kaleng bekas yang tiba-tiba jatuh berantakan persis di hadapan mereka. But Dano, shouldn't we help your mom? Saat perjalanan kembali dilanjutkan, ada sebuah bus sekolah dengan spanduk bertuliskan kata demolish yang artinya menghancurkan, dan itu cukup menarik perhatian Yuli. Sempat menyetel musik di radio untuk mengalihkan pikirannya, ia malah diperdengarkan pada berita tentang undangan acara mengenang peristiwa penerbangan 180 yang mana tepat hari ini ternyata merupakan momentum 1 tahun peristiwa maut tersebut. Dan ya, mereka nyaris tertabrak mobil tronton. Tak lama, si ayah menelepon dan meminta Yuli untuk kembali mengecek keadaan mobilnya. Sempat dibuat khawatir karena Yuli tidak tahu apa-apa soal permesinan. Hal itu kembali buyar saat dua temannya yang usil malah gojok di kursi belakang. Bahkan saking usilnya, mereka membuang puntung rokok seenak jidat yang nyaris mencelakai si Mbak Menor di sampingnya. What the hell? Nah! Wait, not you. Sejenak kita tinggalkan dulu Yuli CS dan beralih ke mobil tronton yang baru saja menyalip mereka. Pak supir tidak sadar jika salah satu rantai kayu bagian belakang terlepas dan ucar-acir kemana karep, sehingga menyebabkan tali yang lain menjadi longgar, tanpa sadar jika hal itu bisa mengancam keselamatan pengemudi di belakangnya dan... Ya, rupanya semua itu hanya ada dalam bayangan Yuli saja, entah dezapu atau hanya sekedar ilusi semata. Namun saat ini Yuli masih berhenti di lampu merah. Merasa jika kejadian barusan adalah nyata, Yuli pun semakin dibuat yakin dengan kehadiran si nenek yang menjatuhkan kaleng, bus sekolah dengan kata demolis yang beneran lewat, termasuk berita di radio yang sama persis dengan apa yang ada pada bayangannya tadi, sehingga Yuli yang panik pun memutuskan untuk memblokir jalan saat itu juga. What are you doing? What's this? Sontak hal ini memancing reaksi dari Pak Polisi yang bernama, kita panggil saja Samsul, karena ia merupakan korban pertama dalam tragedi bayangan tadi. Kemudian disusul oleh beberapa orang lain seperti Isabella si ibu hamil, Mbak Menor alias Kate, Ibu Nora dan anaknya, termasuk Eugene si pengendara motor, di mana mereka ikut protes atas keputusan Yuli tersebut. Is gonna kill everybody. Why won't you listen to me? Dan ya, terjadilah kecelakaan beruntun persis seperti yang ada pada bayangan Yuli. Namun, belum juga Samsul selesai meminta bantuan medis, tiba-tiba...
Dan sungguh betapa terpukulnya Yuli saat menyaksikan semua sahabatnya tewas tak tersisa, di mana Yuli sendiri langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yuli menegaskan jika mungkin kejadian ini ada kaitannya dengan peristiwa penerbangan 180 tahun yang lalu, mengingat apa yang Alex Browning alami sebelum kejadian pada waktu itu sangat mirip dengan apa yang dialami Yuli saat ini. It was like I was there. I knew something bad was going to happen even before it did. Just like what? My premonition was just like his. Di saat yang lain mulai dibuat khawatir, sebuah argumen rasional tak berdasar dilontarkan Eugene yang wataknya sedikit gerengseng, di mana ia sama sekali menolak keterkaitan tersebut, berbeda dengan Samsul yang justru seperti mulai tertarik dan setengah percaya, bahkan ia tetap di sana hingga ayah Yuli datang menjemputnya. Setibanya di rumah, Yuli pun menceritakan kepada si ayah tentang beberapa hal janggal yang akhir-akhir ini ia rasakan, kalau-kalau semua itu memang ada kaitan secara genetik yang diwariskan dari almarhum sang ibu, sebab Yuli merasa semakin yakin jika semua firasat buruknya ini masih akan terus berlanjut. It's not over yet. Beralih ke apartemen seorang pemuda paling beruntung bernama Evan, di mana selain ikut terhindar dari kematian tadi, konon ia juga baru saja jackpot lotre dalam jumlah besar, sehingga sisa mie ayam satu porsi yang biasa jadi 2 kali makan pun dibuangnya saat itu juga, dan langsung diganti dengan yang baru. Namun karena masih harus memasak sendiri, Evan tak sadar jika ada hiasan kulkas magnetik yang jatuh ke dalam kemasan mie tersebut, sehingga Evan semakin dibuat panik saat harus mengambil cincin barunya yang tiba-tiba jatuh ke dalam lubang pembuangan wastafel. Namun karena saringan pada lubang tersebut mendadak macet, maka inilah yang terjadi. Dengan cepat api menduruk semua benda mudah terbakar seperti sofa, kasur, selimut, bantal, karpet, dan yang lain sebagainya, yang karena dirasa jika segala upaya untuk pemadaman sudah tidak berguna sama sekali, Evan pun akhirnya memilih menyelamatkan diri dengan mendobrak kaca jendelanya supaya bisa turun melewati tangga darurat, tetapi ya, betapa naasnya nasib seorang Evan ketika tangga yang semestinya jadi media penolong justru memaksanya terjun bebas dan tisoledat karena menginjak sampah mie ayam tadi, yang ketika ia baru saja menghela nafas seakan tak percaya dan rentetan kejadian barusan, tiba-tiba kembali ke Samsul yang semakin penasaran dengan penjelasan Yuli tadi, ia pun langsung mencari tahu soal para penyintas peristiwa penerbangan 180 yang konon satu persatu dari mereka akhirnya tewas dengan cara aneh, sehingga dari sinilah Samsul mulai berandai-andai jika hal yang sama juga terjadi pada semua orang yang selamat dari kejadian tadi, termasuk si Claire atau satu-satunya penyintas peristiwa penerbangan 180 yang kabarnya masih hidup hingga saat ini. Samsul pun tertegun dengan apa yang dilihatnya di internet. Ternyata peristiwa kecelakaan beruntun tadi tengah jadi trending topik dan hampir setiap saluran televisi menyiarkan beritanya, yang hal itu tentu saja semakin menambah kegelisahan Yuli CS, terlebih lagi ketika topik berita kemudian beralih membahas si Evan yang dikabarkan tewas pada kejadian tragis tadi sore. The freak accident took the life of a lotto winner, but in a tragic turn of events, Lewis died today to escape a fire in his apartment. Lewis died instantly. Malamnya Yuli terlihat sedang mencari tahu alamat RSJ tempat Claire berada. Sampai keesokan paginya, ia pun langsung mendatangi rumah sakit tersebut, yang menurut suster di sana, Claire meminta agar Yuli tidak membawa benda-benda tajam bahkan sekecil orlet atau peniti sekalipun, karena benda apapun itu mungkin saja akan menjadi sebuah anomali mengerikan yang bisa menyeret Claire pada kematian. Setibanya di dalam, Claire mulai membahas tentang keterkaitan Yuli dengan peristiwa kecelakaan kemarin. Claire menganggap bahwa mereka yang selamat sudah masuk dalam daftar kematian dan akan tewas sesuai urutannya masing-masing, layaknya para penyintas pada peristiwa penerbangan 181 tahun yang lalu. That was Death's original design. In my premonition, that Nora woman and her kid died. Why is this even happening to me?
Maksud hati ingin mencari solusi atas apa yang sedang dialami dan mendapat bantuan untuk mengatasinya, Yuli justru dibuat kecewa tatkala ia hanya disarankan agar lebih peka terhadap teka-teki aneh yang bisa jadi itu merupakan sebuah pertanda penting. Sedangkan Claire sendiri memilih untuk tetap berada di kamar isolasi dan tidak ingin terlibat dalam urusan seperti ini lagi. You hurt me or yourself. Sesampainya di rumah, Yuli langsung disambut oleh Samsul yang membawa kabar tentang kematian Evan. Samsul curiga jika kecelakaan yang menimpa Yuli CS ada kaitannya dengan tragedi ledakan pesawat 1 tahun yang lalu, sehingga ia mengajak Yuli untuk mencari korban yang lain yang masih selamat, tetapi spontan, Yuli menyimpulkan jika kemunculan burung-burung merpati barusan adalah sebuah pertanda buruk yang jika semua perkataan Claire soal urutan kematian itu benar, maka Nora dan anaknya lah yang akan menjadi target kematian selanjutnya. I'm not following you. Look, they're next on death's list. If we don't find them, they're gonna die. Beralih ke sebuah klinik spesialis di mana Nora terlihat membawa anaknya Tim untuk menambal huntu atau waos atau gigi yang kemarin belum sempat diperiksa karena terjebak kecelakaan. Dokter pun langsung menindak Tim saat itu juga, sementara sang ibu menunggu di luar sembari membaca majalah harian dan tanpa mereka semua sadari ada bangkai ikan yang menyumbat selang pompa akuarium hingga mengakibatkan kebocoran di mana cipratan airnya mengalir tepat pada colokan listrik di bawahnya sehingga ya, itu hanyalah seekor japati yang kata Pak Dokter sudah biasa menabrak kaca jendela kliniknya. Namun keributan lain kembali muncul ketika salah satu japati masuk ke ruang tunggu dan menyebabkan semuanya menjadi berantakan. Yang ketika Pak Dokter bermaksud memeriksa keluar dan meninggalkan Tim seorang diri, tiba-tiba beruntung Tim masih di tangtayungan dan segera diselamatkan oleh ibu perawat. Setelah semua selesai, Nora dan Tim pun bergegas pergi dari sana. Setibanya mereka di bawah, muncullah Yuli dan Samsul yang bermaksud memperingatkan Tim tentang burung merpati yang bisa jadi itu tanda kematiannya. Tetapi sampai di sini, Yuli jadi semakin yakin jika kutukan kematian itu benar-benar nyata. Tak hanya takut, ia juga nampak kebingungan untuk bagaimana cara menghadapinya. Terlebih, Claire yang jelas-jelas sudah tak mau terlibat. Namun tak lama, muncullah Claire yang berubah pikiran dan memilih untuk membantu mereka dengan langsung membawanya ke orang pintar bernama William yang diharapkan bisa membantu mereka keluar dari permasalahan ini. William menjelaskan bahwa tak ada yang bisa mengalahkan kematian kecuali sebuah kehidupan yang baru. Entah apa maksud si William ini, namun satu hal yang pasti, William meminta agar Yuli tetap waspada dan lebih teliti lagi terhadap tanda-tanda lain yang pasti akan muncul kembali. You have to follow the signs. Setibanya di sebuah pom bensin, Claire sempat terpancing emosi oleh salah satu pemuda yang menyalakan pemantik api dengan sangeunahna. Dan tak lama, Yuli kembali diperlihatkan dengan bayangan seolah-olah ia sedang berada di sebuah van putih yang tenggelam ke dasar danau. Yakin jika itu merupakan sebuah pertanda seperti yang William katakan, mereka pun langsung teringat pada korban lain yaitu bernama Isabella, di mana ia adalah satu-satunya orang yang saat kejadian menggunakan van putih dan tengah dalam keadaan hamil tua. He said only new life can defeat death. To find her, we have to warn her about the lake so she can stay alive long enough to have the baby. Sebagai anggota kepolisian, tak sulit bagi Samsul untuk mendapatkan plat nomor dan alamat rumah milik Isabella. Setelah semua data didapat, Samsul pun segera meminta bantuan polisi lain untuk mendatangi dan mengamankan si Isabella ini. With the plate number I can put out an APB. We should pick him up pretty quickly. Come on, let's get to the meeting. Are you kidding me? What did I do? Untuk mempermudah dalam memutus rantai kematian, mereka yang masih tersisa pun dikumpulkan di suatu tempat, tak terkecuali Rory atau si pecandu, di mana Yuli ingin mereka mengenali indikasi kematian lewat tanda-tanda aneh dan saling memberitahu satu sama lain lewat handphone yang Yuli bagikan.
Okay, you guys listen. We need to help each other in order to get through this. Di sisi lain, Eugene si gerengseng justru menganggap jika semua ini hanya omong kosong belaka, toh sejauh ini ia masih baik-baik saja tanpa merasa jika kematian sedang mengintainya. Namun ketika ia memutuskan untuk pergi dari sana, tiba-tiba berbeda dengan Eugene yang tetap kekeh pada argumennya, Nora justru memilih pasrah karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk hidup, sehingga ia beranggapan jika kematian justru akan menjadi cara cepat untuk bertemu dengan tim putranya di surga. We need to save-proof this death trap. Saat sedang membereskan barang yang dianggap bisa membahayakan mereka, Rory tiba-tiba mengalami penglihatan aneh seperti melihat sebuah benda menyerupai sosok pria bertangan pengait yang karena hal itu dianggap sebagai pertanda buruk. Mereka seketika teringat pada Eugene dan Nora yang saat ini berada di dalam lift bersama seorang kakek dengan barang bawaan berupa manekin yang mirip seperti pada bayangan si Rory. Dengan cepat Samsul menghubungi Nora untuk memberitahu jika mungkin saat ini adalah gilirannya. Namun ketika Nora bermaksud untuk pergi, rambutnya malah tak sengaja nyangkut di salah satu manekin bawaan si kakek sehingga ketika semua orang masih panik, muncullah si koplok Eugene yang ujug-ujug merebut pistol milik Samsul dan bermaksud menembak kepalanya sendiri. Hal itu sengaja dilakukan untuk membuktikan mereka bahwa tak ada yang bisa mengendalikan hidupnya termasuk kapan ia harus mati, yang ketika pistolnya sudah ditekan, tiba-tiba Oh my God! You will be over! aneh, sungguh aneh ini mah. Pistolnya sama sekali tidak meletus. Padahal jelas-jelas tadi kita dengar sendiri suara cetrek-cetrekannya. Samsul yang penasaran langsung melihat isi peluru yang ternyata masih utuh terisi penuh. Sehingga bisa disimpulkan jika saat ini Eugene memang belum saatnya untuk mati. They're all duds. 6 in a row? Never. It wasn't his turn to die. Sejenak kita tinggalkan dulu berbagai ketegangan yang ada dan beralih ke kantor polisi, di mana Isabella yang mulai mengalami fase awal melahirkan pun memaksa seorang deputi polisi agar segera membawanya ke rumah sakit terdekat karena sudah tak tahan ingin cepat-cepat melahirkan. Kembali ke Samsul CS yang tengah dalam perjalanan menuju kantor polisi tempat Isabella diamankan. Di situ Eugene bercerita jika dulu ia sudah pernah terhindar dari kematian, disusul oleh Yuli dan yang lain yang juga sama-sama pernah terhindar dari kematian 1 tahun lalu, di mana kita yang mendengar akan cukup dibuat terkejut saat mengetahui bahwa alasan Yuli CS tidak jadi mati waktu itu adalah karena rancangan kematian mereka sempat terganggu oleh orang-orang yang selamat dari penerbangan 180 alias Clear CS yang filmnya sudah kita bahas di video sebelumnya. Dan ya, mobil yang mereka kendarai nyaris saja menabrak Pak Deputi yang sedang membawa Isabella, di mana benturan keras menyebabkan Eugene mengalami luka parah. Sementara Kate masih tak bisa keluar karena terjebak batang kayu yang menembus mobilnya. Dan karena Pak Deputi rusuh harus membawa Isabella ke rumah sakit, ia pun meminta petugas lain untuk segera datang ke TKP sesuai alamat yang diberikan. Call an ambulance! Jethro, Jesus Christ! Tak hanya tim kepolisian dan tim medis yang segera membawa Eugene ke rumah sakit, beberapa awak media juga menampak hadir untuk meliput kejadian tersebut. Sempat nyaris menabrak Brian yang merupakan anak pemilik kebun di sana. Beruntung Rory datang dan berhasil menyelamatkannya, di mana mobil yang awak media parkir tak sengaja menabrak batu hingga menyebabkan kebocoran bensin tanpa sadar jika bensinnya mengalir ke arah mobil Kate yang saat ini masih terjebak di dalam sana. Sementara Samsul dan Yuli berencana untuk menemui Isabella di rumah sakit, Kate sendiri sedang dievakuasi oleh petugas damkar yang nampak menggedor-gedorkan bagian kap pintu mobilnya tanpa sadar jika itu membuat sistem airbagnya mobilnya merojol keluar sehingga That would be good.
Tak cukup sampai situ saja, puntung rokok yang jatuh dari tangan Kate malah terbawa angin menuju paralon yang teraliri bensin tadi. Mobil Kate pun seketika meledak dengan begitu rongkahnya, di mana ledakan tersebut tak sengaja menghempaskan pagar kawat ke arah Rory sehingga dengan cepat, Samsul membawa Yuli dan Claire menuju rumah sakit. Di tengah perjalanan, Yuli kembali mendapat bayangan Isabella dan Eugene tengah dalam bahaya, di mana hal itu dibuktikan dengan beberapa alat medis di sekitar Eugene yang tiba-tiba mengalami malfungsi dan sesampainya di rumah sakit, Claire memutuskan mencari Eugene seorang diri, sementara Yuli dan Samsul langsung menuju ruang bersalin untuk memastikan keadaan Isabella, yang setelah dipastikan jika si orok lahir dengan selamat, Yuli dan Samsul yakin bahwa kelahiran bayi tersebut akan mengakhiri semua kutukan kematiannya, tetapi I can't find Eugene. No, don't worry. She had the baby. ya, Yuli kembali mendapat bayangan lain tentang sosok wanita yang terjebak dalam sebuah van tan tenggelam di danau. Entah siapa sosok wanita tersebut, Claire yang khawatir dengan keadaan Eugene pun dengan cepat mencari ke kamar tempat ia dirawat dan Eugene. pasca ledakan yang menewaskan Eugene dan Claire barusan, Yuli akhirnya sadar bahwa wanita yang ada di dalam bayangan itu tak lain adalah dirinya sendiri. Di mana hal itu diperkuat dengan bukti kedua tangannya yang berdarah dan beberapa kesamaan lain seperti kehadiran sang dokter dan kemunculan mobil van berwarna putih, sehingga dengan cepat Yuli langsung mengambil van dan menenggelamkannya saat itu juga. Pada akhirnya terungkaplah jika maksud William dengan kehidupan baru di sini adalah kehidupan setelah kematian. Hal itu terbukti ketika Yuli sempat mengalami koma sebentar, namun keburu diselamatkan oleh Samsul dan Bu Dokter, sehingga secara tidak langsung Yuli berhasil mencuringi kematiannya berkat pertolongan dari mereka berdua. We did it. Beberapa waktu berlalu, kita akan melihat Samsul dan Yuli sedang menghadiri undangan makan siang dari keluarga Brian, alias si bocah kebun yang sempat Rory selamatkan saat tragedi mengerikan minggu lalu, di mana Yuli yang baru mengetahui hal itu pun kembali teringat dengan rancangan kematian yang mungkin saja belum berakhir, dan tiba-tiba tamat ending yang cukup mentragiskan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tak ada satupun manusia yang bisa mengelak atau menghindari kematian. Kalaupun ada hal yang lain yang menggagalkannya, hal itu hanya memperlambat saja sebelum kematian untuk kembali datang untuk melakukan tugasnya. Saya John, mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kolor hitam Tutankhamun.